bersetiamu di sepanjang hidupku. Selamat hari Minggu bagi kita, Amang Inang Jemaat yang terkasih, HKBP Bandung yang menyaksikan live streaming hari ini. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita berdoa sejenak sebelum memulai ibadah ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus habiru disu asama sihamulu iperu mawutusu jabai Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini. Titah kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Asa
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Matius 23 dimulai dari ayat 23 sampai ayat 28. Kita akan membaca nats ini secara bergantian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Jemaat HKBP Bandung yang menyaksikan ibadah Minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Yang pertama, surat penggembalaan. Pada warta jemaat kita minggu ini 8 Agustus 2021, jemaat dapat boleh membaca surat penggembalaan dari pimpinan jemaat kita HKBP Bandung yang tertulis pada halaman 16. Yang kedua, praktek lapangan mahasiswa STT HKBP. Praktek lapangan 2 mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia HKBP atas nama Geri Gabriel Panjaitan dan Prawira Zevanya Gultom telah berakhir. Maka pada minggu kita hari ini, nanti setelah selesai pembacaan warta jemaat, mereka akan menyampaikan kata perpisahan di tengah ibadah kita hari ini. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Bandung menyampaikan terima kasih atas pelayanannya selama praktek di HKBP Bandung. Yang ketiga, dompet kasih. Situasi COVID yang masih berkepanjangan sampai saat ini menyebabkan beberapa jemaat kita terkena dampaknya. Oleh karena itu, sebagai aksi kepedulian kita terhadap mereka dan sesama kita, gereja kita mengadakan dompet kasih. Maka seluruh jemaat dapat berpartisipasi untuk memberikannya dengan mentransfer ke rekening gereja kita di nomor 13200509696 Bank Mandiri atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata dengan memberikan keterangan dompet kasih bagi yang sudah mentransferkannya. Dan gereja kita menyampaikan Tuhan memberkati, memberikan rezeki bagi jemaat Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikannya. Keempat, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Untuk kegiatan kategorial dan non-kategorial di gereja kita HKBP Bandung pada minggu ini dimulai tanggal 10 Agustus sampai 14 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah kita masing-masing. Dan link Zoom akan diberitahukan kemudian. Kelima, informasi
Berdasarkan pada keputusan pemerintah bahwa hari libur nasional, yakni Hari Tahun Baru Islam yang semula pada tanggal 10 Agustus 2021, bergeser menjadi tanggal 11 Agustus 2021. Oleh karena itu, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, kantor gereja kita akan libur. Maka seluruh untuk keperluan administrasi dan laporan keuangan akan kembali pada hari Kamis sesuai waktu kantor gereja kita dalam operasionalnya. Sekarang kami akan memanggilkan untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar yang sudah melakukan praktek lapangan di gereja kita untuk mengucapkan atau menyampaikan kata perpisahan. Shalom, Horas Madihita Saluhutna, Ruas ni HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Kami berkumpul di sini, berdiri di sini untuk mengucapkan kata perpisahan untuk jemaat HKBP Bandung. Terima kasih kami ucapkan kepada jemaat HKBP Bandung telah mengizinkan kami melaksanakan praktek lapangan 1 di gereja kita ini, melaksanakan dan menyelesaikan dengan lancar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Amang Pendeta Resort kita, beserta keluarga, serta Amang Pendeta Jonaren, Inang Pendeta Lilis, serta Amang Pendeta Iswandi, telah membimbing kami, mengarahkan kami selama praktek lapangan di sini. Harapan saya semoga gereja HKBP Bandung ini bisa semakin maju, diiringi tentunya dengan pertumbuhan iman dari jemaat HKBP Bandung ini. Mungkin itu aja perpisahan. Horas Madita Salutna. Shalom Amang Inang, jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan karena kita masih bisa bangun pagi hari ini melaksanakan ibadah meskipun dengan live streaming. Di pada kesempatan kali ini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada jemaat HKBP Bandung yang telah mau menerima kami untuk melaksanakan praktek lapangan serta menyelesaikan pendidikan kami di gereja kita ini. Semoga jemaat HKBP Bandung bisa makin terus berkembang di kemudian harinya dan nama Tuhanlah yang terus dapat dimuliakan. Begitu juga kami sampaikan terima kasih kepada para pelayan, para pendeta, serta penatua dan tim kantor lainnya yang telah mau menerima kami serta mengajari kami di gereja ini, terkhusus kepada Amang Pendeta Resort beserta keluarga yang telah mau menerima kami, menganggap kami sebagai keluarga, menjalani hidup bersama-sama selama 1,5 bulan ini. Begitu juga kepada Amang Jonaren, Pendeta Iswandi dan Inang Lilis, yang telah memberikan petua-petua, nasihat-nasihat kepada kami sebagai pegangan kami dalam melaksanakan pelayanan nanti kami ke depannya. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, memberikan berkat-Nya kepada kita. Kami menyadari, Amang Inang, kalau kami memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kesalahan. Maafkanlah kami sehingga kami meninggalkan tempat ini tidak meninggalkan kesan kecewa atau kesan yang tidak enak hati untuk kita semua. Di akhir kata, riang gembira bersama teman, bermain bersama di bawah jembatan. Kalau Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, pasti kita akan bersua di hari kemudian. Horas Madihita Saluhutna. Horas. Terima kasih, tetap kita doakan Amang Inang untuk studi mereka supaya tetap lancar dan dimudahkan untuk dalam segala hal. Dan untuk warta jemaat kita demikianlah Amang Inang, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 758.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing dan mengikuti ibadah ini dengan live streaming. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 hingga ayat 9. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan mereka sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, nats ini Tuhan sampaikan kepada jemaatnya, kepada umatnya, kepada bangsa pilihannya, umat Israel pada masa itu, saat mereka ada di dalam ketidakpastian. Kenapa ada di dalam ketidakpastian? Karena mereka dihalau, matanya dihalau dengan kilauan duniawi. Dan mereka akhirnya sujud dan menyembah yang bukan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Sehingga Allah mencoba menyapa mereka dengan kasih-Nya. Ini catatannya. Allah menyapa umatnya. Allah menyapa bangsanya. Allah menyapa anak-anaknya dengan kasih-Nya. Apa itu? Dikatakan tadi di dalam ayat 22, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Dengan maksud. Setelah firman itu disampaikan, seperti bangsa Niniwe, setelah firman disampaikan Nabi Yunus, mereka berbalik arah. Mereka meninggalkan ilah yang selama ini mereka sembah. Mereka meninggalkan Tuhan yang mereka ikuti, ternyata yang salah itu. Dan mereka kembali kepada Allah. Tidak hanya bangsa itu, tetapi juga raja. Bahkan juga ternaknya. Semuanya harus berpuasa.
Semuanya harus sungguh-sungguh mampu mengatakan kebenaran sudah dinyatakan kepada kita. Dan saat kebenaran itu dinyatakan, maka semua orang diminta untuk mampu menyambut kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman ini mengatakan kepada kita, yang pertama, sesuai dengan tema kita, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Dan itu juga yang diperintahkan Allah kepada pemimpin pada saat itu, kepada raja, penguasa. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan tokoh pemimpin berkarakter. Sebab tokoh atau pemimpin yang berkarakter, dia pasti akan diikuti dengan arak-arakan yang luar biasa. Dan arak-arakan yang mengikutinya adalah suara yang menggerumu, yang mengangkat pujian, karena kebenaran itu dinyatakan. Sangat gampang sekali kalau dikatakan di sini tadi, apakah keadilan dan kebenaran itu? Ini mau menyapa kita dengan mengatakan bahwa hukum dan kebenaran itu apabila ditempatkan sesuatu itu pada tempatnya dengan benar. Misalnya, berikanlah hormat kepada yang patut menerima hormat. Belalah hak orang yang patut dibela haknya. Dan nasihati orang yang patut menerima nasihat. Dan berikan penghukuman kepada orang yang patut menerima hukuman. Jangan biarkan kejahatan berkembang. Jangan pura-pura tidak melihat ada kekacauan. Jujur atas apa yang dilihat dan atas apa yang dirasakan. Dan jujur pula bertindak atas apa yang dilihat dan atas apa yang dirasakan. Dan dirasakan bukan karena kemanusiaan, tetapi yang dirasakan karena kebenaran Tuhan. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Dan semuanya itulah membentuk karakter kemanusiaan kita. Dan itu juga membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita semua ini sungguh-sungguh adalah pemimpin. Kalau dikatakan pemimpin itu bukan hanya karena pemimpin penguasa di satu kelompok besar, tidak. Tapi paling tidak adalah kita adalah menjadi pemimpin pertama atas diri kita sendiri. Suami atau ayah menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Ibu adalah juga menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Maka berkembang menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar. Di tengah-tengah di mana dia boleh bekerja dan berinteraksi. Di tengah di masyarakat di mana dia boleh berada. Dia adalah pemimpin. Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia dikatakan untuk menjadi berkarakter, yang pertama dia harus takut kepada Tuhan. Itu sudah buku yang besar dalam bahasa Indonesia. Ensiklopedia Kamus Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang berkarakter, yang pertama dia harus takut kepada Tuhan. Dia harus mencintai Tuhan. Dia harus tunduk kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah dia mempunyai tanggung jawab. Berdisiplin. Mandiri. Dan mengikut kemudian rendah hati, baik, berkasih, percaya diri, dan yang lain-lainnya. Tapi yang paling utama adalah dia harus tunduk, takut, mencintai Tuhan. Itu yang paling utama. Maka kalau tadi Nabi Yeremia menyapa Raja Yehuda, menyapa pemimpin-pemimpin dalam kerajaan Yehuda, dan menyapa seluruh rakyat bangsa Tuhan pada masa itu dengan mengatakan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang merampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras
dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang bersalah di tempat ini. Semuanya itu menggambarkan seorang atau watak atau karakter atau sifat atau hidup seseorang yang sungguh sudah bersekutu dengan Tuhan. Jadi orang yang bersekutu dengan Tuhan itu bukan karena marede memuji Tuhan, bukan karena berdua saja kerjanya memuji Tuhan. Bukan di situ orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan. Tapi orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah dia sungguh-sungguh dalam aktivitasnya, dalam ibadahnya, dalam perlakuannya, dalam semua yang dia lakukan adalah memperlihatkan bahwa kebenaran Tuhan itu ada di dalam hidupnya dan dia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada kalimat yang mengatakan seperti ini. Jika saudara kehilangan harta, saudara belum kehilangan apa-apa. Jika saudara kehilangan kesehatan, saudara sudah kehilangan sesuatu, tetapi belum seberapa. Tetapi jika saudara kehilangan karakter, saudara sudah kehilangan segala-galanya. Saya ulangi, jika saudara kehilangan harta, saudara belum kehilangan apa-apa. Jika saudara kehilangan kesehatan, saudara sudah kehilangan sesuatu, tetapi belum seberapa. Tetapi, jika saudara kehilangan karakter, saudara sudah kehilangan segala-galanya. Ini adalah pernyataan Woodrow Wilson. Dia mau mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia, tidak hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai orang yang dinyatakan menjadi pewaris kerajaan, kemuliaan, sukacita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu ada dalam orang yang berkarakter. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, karena memang karakter adalah harta. Karakter adalah modal yang tidak bisa diukur. Karakter manusia kita adalah di depan. Orang lain mau mengikut kita atau mau membuat kita menjadi sesuatu, maka dia akan melihat karakter kita lebih dahulu. Atau kalau ada pemilihan misalnya, akan dilihat karakternya si A itu bagaimana. Baru orang akan bisa, oh iya, karakternya seperti ini. Maka patutlah dia di depan menjadi teladan. Patutlah dia di tengah-tengah untuk dikerumuni. Patutlah dia di belakang untuk ditunggu. Dan itulah yang menjadi pemimpin. Di jolo siaduon, di tonga-tonga sirungguon, di puli si pemaun. Itu pemimpin. Dan setiap kita dinyatakan Allah siap menjadi pemimpin. Di jolo siaduon, di tonga-tonga sirungguon, di pudi si pemaun. Kalau kebenaran Tuhan ada pada saudara, ada pada hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita sekarang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Banyak kekacauan, kebingungan, ketidakmengertian akibat panggosan Portibion. Akibat virus yang mengganggu segala-galanya. Tidak hanya mengganggu kesehatan, mengganggu ekonomi, bahkan mengganggu keamanan. Ketidakberdayaan manusia menghadapi situasi ini sudah teruji. Memang
ketidakmampuan kita terbatas, sangat terbatas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan situasi ini dari kemanusiaan kita. Tetapi apakah orang yang percaya akan frustrasi melihat yang seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah kita yang percaya kepada Tuhan menjadi frustrasi melihat kenyataan ini? Lewat nats kita hari ini dikatakan kepada kita tidak. Orang percaya tidak pernah frustrasi berhadapan dengan situasi apapun. Kembali kepada catatannya, kalau dia mendengarkan firman Tuhan, kalau dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sama halnya dengan kondisi umatnya pada masa itu yang sudah kacau, yang sudah porak-poranda. Dan Tuhan mengingatkan mereka, kalau kamu melakukan kebenaran, keadilan, dan kesukaan Tuhan, maka kamu akan seperti Gilead bagiku. Kamu akan seperti puncak gunung Lebanon di dalam kerajaanku. Itu yang Tuhan katakan. Apa itu Gilead? Apa itu gunung Lebanon di hadapan Tuhan? Karena Gilead itu adalah tempat perayaan. Lambang daripada peribadatan. Lambang daripada kemakmuran. Puncak Lebanon ada juga lambang daripada kemakmuran, kemasyuran, kekuatan. Pasti orang akan berbondong-bondong ke sana. Dan karena dia lambang daripada peribadatan, pasti Tuhan juga memberkati tempat itu. Maka setiap orang yang percaya dalam situasi apapun dia, kalau kesetiaannya kepada Tuhan, karakter manusianya sungguh bisa dipertanggungjawabkan, maka pasti juga Tuhan akan menetapkan dia sebagai puncak Lebanon atau juga sebagai Gilead. Saya yakin saudara-saudara senang dengan hal itu, suka dengan hal itu. Saudara ingin dinyatakan Tuhan ungkapan ini, engkau adalah Gilead bagiku. Engkau adalah puncak gunung Lebanon bagiku. Itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan nyatakan kepada kita. Sekarang datangnya daripada kita, respon daripada kita. Apa yang mau kita lakukan? Kalau Tuhan mengatakan kita lagi lihat baginya dan juga puncak gunung Lebanon baginya, kita jangan merasakan serta-merta dengan ungkapan Allah itu kita menjadi nyaman-nyaman saja. Oh tidak. Tidak. Tetapi mengikut dengan ucapan itu, mengikut dengan pernyataan Tuhan itu, kita diminta mampu memperlihatkan makna daripada ucapan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Kita diminta harus mampu masuk kepada rahasia. Apa isi, apa makna, apa yang tersembunyi, yang terbungkus dari ucapan Allah mengatakan, engkau adalah Gilead bagiku, engkau adalah puncak gunung Lebanon bagiku. Kita harus kuatkan itu, kita harus buka dan kita harus katakan, oh ternyata Tuhan menginginkan saya menjadi manusia yang setia. Karena kalau tidak tadi di dalam ayat 9 dikatakan, kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Kenapa Tuhan membiarkan umat ini seperti itu kacau? Jawabannya hanya satu. Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka. Kembali lagi pada kita. Dan akhirnya kenistaan yang ada bagi kita. Tanah yang subur akan menjadi gersang. Kota yang ramai dan makmur akan menjadi tumpukan puing-puing. Dan tempat kita yang penuh dengan damai dan sukacita akan dipenuhi perang dan permusuhan. Kehancuran akan ada di ambang pintu rumah kita. Setiap orang
bahkan juga dalam persekutuan rumah tangganya. Tuhan tidak pernah dipanggil. Tuhan tidak pernah dinyatakan menjadi pemilik daripada rumah tangga itu. Talpe tuhamaguan bagasi, dohot pangisina. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita diajak, kita semua diminta Tuhan untuk siap menjadi pemimpin yang arif, yang berkarakter. Manusiawi kita sungguh bisa dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang ada sekarang menghadang kita. Dan mari, hanya satu, katakan di dalam diri kita, buat Tuhan yang bersemayam di sini. Kalau Tuhan bersemayam di sini, maka di telinga kita suara Tuhan akan selalu terngiang. Karena dikatakan, macai donok dodiho tahe hatai, di bagasan roham dohot di pamanganmu, asaulah honon mui. Macai donok do, hatai diho. Firman itu sangat dekat bagimu, di dalam hatimu dan di mulutmu, untuk kamu lakukan. Dan setelah itu, biarkan tercurah keharibaanmu, sukacita, damai, dan seluruh berkat-berkat karunia daripada Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih-Mu melimpah, tak berkesudahan. Engkau selalu melawat kami dalam keadaan apapun yang kami jalani, situasi apapun yang kami hadapi. Tuhan selalu melawat kami. Tuhan selalu memberikan anugerah kasih kepada kami. Tuhan tidak pernah menginginkan kami jatuh, kami hilang, dan kami diperdaya. Dan saat kebodohan muncul dalam pikiran kami, ketidakmengertian kami lebih besar daripada kebenaran Tuhan, Engkau menyapa kami sebagaimana hari ini firman-Mu menyapa kami, agar kami tercelik untuk boleh melihat kebenaran yang hakiki dan hadir di dalam kebenaran-Mu untuk mampu melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan nyatakan layak menjadi memimpin diri kami sendiri kepada kebenaran, memimpin teman-teman kami dan seisi rumah kami bersama-sama untuk menuju kesuksesan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kemudian memimpin pada saat kami di mana Tuhan tempatkan bekerja, bertugas, melakukan aktivitas kami. Dan layakkan kami Tuhan untuk boleh berkarakter dalam setiap hal juga. Kami hanya mau mengatakan karena Tuhan ada dalam kami, maka kami bisa melakukannya. Terpuji namamu Tuhan untuk pelayanan gerejamu juga sekalipun lewat live streaming seperti ini. Biarlah juga firman Tuhan yang telah Engkau perdengarkan, yang hadir di rumah setiap orang yang percaya, yang membuka pintu rumahnya dan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir dan menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, dan di setiap pribadi. Sehingga sukacita yang daripada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberkati pemerintah kami, para pengambil keputusan dari presiden hingga pada daerah-daerah yang terkecil sekalipun, kepala desa, RT, RW. Engkau Tuhan yang melayakkan mereka untuk boleh menjadi pemimpin yang berkarakter, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai bangsa ini sebagaimana mereka mencintai Tuhan dan mengaku kepada Tuhan. Anugerah kasih-Mu Tuhan hadir bagi setiap orang, sehingga setiap orang yang tadinya ingin mengacaukan atau mengambil kesempatan
Engkau Tuhan yang mendamaikan hatinya dan mencelikkan matanya untuk kebenaran, sehingga kembali berjalan di dalam kasih-Mu, di dalam norma yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan untuk menjadi anugerah dan berkat untuk setiap orang. Berkati setiap pelayanan yang terjadi di tengah-tengah gereja-Mu pada masa sulit sekalipun seperti ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami, sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang yang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkatilah juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala, dan orang yang ada di sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu,
agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahi mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihani dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian pelayanan ibadah live streaming yang dilakukan oleh gereja. Tuhan melengkapi sukacita dan memberkati kita. Shalom.